Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu wabarakatuh. liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Sahabatku yang bukan Allah, jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang mudah-mudahan Allah senantiasa istiqomah kita dalam kebaikan. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa dengan guru kita Ustaz Hasan Nisi, Hafizahullah Ta'ala, yang di hari Sabtu pertama di setiap bulan dan juga di Sabtu kedua, insya Allah kita akan kembali belajar tentang ruqyah syariah, salah satu warisan dari Nabi kita baginda Rasulullah alaihi salatu wasalam, yang alhamdulillah di beberapa pekan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana teladan dari Rasulullah SAW sebagai seorang peruqyah, dan salah satunya adalah apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah tentang ruqyah syariah atau meruqyah diri sendiri ya. Dan inilah ruqyah mandiri yang sering disebut dengan ruqyah mandiri ya dalam uh, hasanah kita. Salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, yang mudah-mudahan kita pun termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau, dan salawat juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya beliau. Jemaah yang berkah Allah, di pagi ini tema tentang bagaimana kita meruqyah diri sendiri, sebuah tutorial ya. Nanti insya Allah guru kita Ustaz Hasan Bersi akan mempraktekkan bagaimana ajaran dari Rasulullah SAW tentang meruqyah diri sendiri, dan mudah-mudahan ruqyah tidak hanya menjadi uh, milik para ustadz gitu ya. Ya, sungguh kita pun bisa ya melakukan ruqyah dengan hal-hal yang sederhana, karena ruqyah tidak hanya untuk mengobati tapi juga untuk pencegahan, sebagaimana di pengantar yang sudah disampaikan juga dalam beberapa sebelumnya tentang apa itu ruqyah. Baik, alhamdulillah guru kita sudah berhadir bersama kita, dan kita doakan mudah Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kesehatan, keberkahan, dan juga tentu istiqomahan dalam dakwah ruqyah ini. Sebuah dakwah yang tidak semua ustadz mengambil alih yang berperan di bidang ini, karena itulah mari kita sama-sama untuk belajar ya, menjadi orang-orang yang juga akrab dengan ajaran Rasulullah SAW. Sebagai pencinta Rasulullah tentu kita akan terus mempraktekkan bagaimana ruqyah syariah, khusus di keluarga kita ya. Baik Ustaz, sehat-sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah. Alhamdulillah Ustaz, kita kembali membahas tentang ruqyah ya, dan tema kali ini tentang tutorial berarti ya Ustaz ya. Jadi Iya, akan lebih nanti diajari banyak prakteknya mungkin ya Ustaz ya. Mungkin di sesi iya. nanti di penghujung kita akan mempraktekkan masing-masing gitu ya apa yang sudah diajarkan oleh guru kita Ustaz Hasan di sini. Saya persilakan Ustaz untuk pembukanya. Baik, syukran. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya kepada kita seluruh anggota MKI dan para pemirsa masih diberikan kesempatan untuk bisa thalabul ilmi, untuk bisa menambah ilmu yang perlu kita pelajari dalam kehidupan kita ini, karena ini merupakan bagian dari ajaran syariat kita, sehingga dengan mengetahui ilmunya maka kita punya modal untuk bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan punya tuntunan yang benar
sehingga amal kita menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya marilah kita haturkan salat dan salam pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini tema kita adalah tentang tutorial ruqyah mandiri. Yang mana di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas beberapa serial terkait dengan bagaimana meneladani Rasulullah SAW sebagai ruqyah. Dan kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana kita mempraktekkan ruqyah dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk ke tema ini, hadirin sekalian, rahimakumullah, kita sering mendengar pernyataan bahwa seharusnya kita bisa melakukan ruqyah mandiri. Nggak harus bergantung kepada orang lain. Atau ada yang lebih ekstrim lagi, kalau kita minta ruqyah kepada orang lain tidak akan masuk surga. Nah, tentu hadirin sekalian, ini ada paradok. Di satu sisi Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk melakukan ruqyah dan menjadikan ruqyah syariah itu sebagai bagian dari syariat kita. Saat kita minta orang lain untuk meruqyah kita yang syariah, kemudian difahami bahwa itu akan menjadi masalah di akhirat nanti, itu tentu tidak sinkron. Maka dari itu sebelum kita masuki tema ini, dan ini menunjukkan urgensi kita bisa melakukan ruqyah mandiri. Ada hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya bahwa malaikat Jibril alaihissalam berkata, haula'i ummatuka wa haula'i sab'una alfan. Qaddamahum la hisaba alaihim wa la adab. Kata malaikat Jibril, mereka adalah umatmu yang jumlahnya 70.000. Mereka semua masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Lalu Rasulullah bertanya, walima, apa sebabnya mereka bisa mendapatkan fasilitas itu? Kanu layak tahun. Mereka tidak melakukan kai, pengobatan yang menggunakan besi panas untuk disundutkan ke bagian tubuh kita. Wala yastarkun, dan mereka tidak minta ruqyah. Wala yatatayyarun, dan mereka tidak melakukan tatayyur. Tatayyur ini semisal dengan mengadu nasib, menggunakan burung. Jika burung itu dilepas lalu terbang ke arah kanan, mereka optimis bahwa akan ada hoki, akan ada keberuntungan. Tapi kalau burung itu terbang ke kiri, maka mereka pesimis, bakal ada petaka atau kegagalan. Ini adat yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Jadi ada 3 hal di sini: tidak melakukan kai, tidak minta ruqyah, dan tidak melakukan tatayyur. Nah, hadirin sekalian, dari sini banyak orang yang secara tekstual memahami bahwa minta diruqyah itu nggak boleh. Padahal seharusnya tidak difahami seperti itu. Karena pemahaman seperti itu akhirnya berbenturan dengan realita atau fakta di lapangan, yaitu di era kehidupan para sahabat Rasulullah SAW, yang mana mereka ada yang datang ke Rasulullah SAW untuk diruqyah.
Dan nanti akan kita jelaskan itu. Hadirin sekalian, para ulama memahami hadis tadi, 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Mereka memahami bahwa yang pertama, berobat itu berarti hukumnya makruh. Tidak hanya ruqyah. Kita ke dokter pun hukumnya makruh. Ini pemahaman kaum sufi. Mereka ketika sakit nggak mau berobat, termasuk minta ruqyah atau datang ke dokter atau datang ke tabib, karena mereka mengartikan bahwa sakit itu untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Dan memang ada hadisnya seperti itu, sehingga mereka pun menikmati itu sebagaimana mereka menikmati kesehatan yang diberikan oleh Allah. Dan ini tidak gampang, untuk dalam posisi seperti ini tidak mudah. Yang banyak kalau mereka dilarang berobat atau tidak berobat, ya adanya ngedumel, nggak sembuh-sembuh, bahkan kadang-kadang suudzon kepada Allah. Sesudah sholat, sudah berdoa, tapi Allah nggak kabulkan. Nah ini bahaya lagi kalau seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, ini pendapat dari Imam Ibnu Abdil Bar. Imam Ibnu Abdil Bar rahimahullah, beliau memahami hadis 70.000 orang tadi, yang dimaksud adalah ruqyah yang menyimpang. Jadi kalau kita minta ruqyah dengan ruqyah yang nggak benar, ya kita akan mendapatkan punishment itu, hukuman itu. Ini pendapat beliau. Kemudian yang ketiga, ini Imam Ad-Dawudi rahimahullah, beliau memahami bahwa itu adalah berlaku bagi orang yang sehat, tidak ada keluhan, lalu minta diruqyah. Ini pendapat beliau, Imam Ad-Dawudi. Kemudian ada juga pendapat yang keempat, ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Albani. Dari hadis tadi mereka menyimpulkan tidak minta ruqyah kepada orang lain, tapi cukup dengan ruqyah mandiri, atau ruqyah sendiri. Artinya kalau bisa ya kita lakukan ruqyah mandiri. Itu lebih baik, karena memang ruqyah itu bagian dari syariat kita, seperti kita sholat, puasa, ketika menerapkan ya kita nggak mengandalkan orang lain. Dan yang menarik adalah apa yang disampaikan oleh Syekh bin Baz. Dan ini juga merupakan pendapat dari Imam Nawawi rahimahullah, yang mana mereka memahami hadis ini bukan larangan untuk minta diruqyah. Rasulullah nggak pernah melarang kita untuk minta diruqyah. Nggak ada hadis yang menjelaskan hal itu. Artinya, hadis kalian, kita tidak dilarang untuk minta diruqyah itu, karena memang tidak ada dalil yang menjelaskan hal itu. Tapi lebih baik, lebih utama kalau kita bisa melakukan ruqyah mandiri. Dan jika tidak mampu atau belum bisa, maka sah-sah saja kita minta tolong pada orang lain yang ahli atau yang bisa melakukan hal itu. Ya kayak kita ketika sakit, kalau memang kita tahu ilmunya, misalnya pilek atau batuk, maka kita nggak datang ke dokter pun nggak masalah. Atau ketika kita nggak tahu caranya, ya kita datang ke dokter berobat, itu juga diperbolehkan. Sama, ketika mengalami gangguan non medis, kita bisa melakukan ruqyah mandiri, itu akan lebih baik, karena ketergantungan kita kepada Allah itu sangat besar. Beda ketika kita minta bantuan orang lain, kalau hati kita tidak bisa kita tata atau tidak kita tata dengan baik, itu bisa salah niat. Nah, ini yang jadi sorotan
jamaah sekalian. Jadi tidak mutlak. Hadis tadi disimpulkan bahwa haram hukumnya minta ruqyah pada orang lain. Itu kesimpulan yang tidak tepat. Makanya kita simak nih penjelasan dari Syekh bin Baz dalam kitab Fatawa Nurun al-Darbi juz 1 halaman 76. Beliau menjelaskan as-sab'una alfan humul ladina istaqamu ala dinillah. 70.000 orang yang dimaksud dalam hadis tadi adalah mereka yang istiqomah dalam agama Allah. Wa taraku maharimallah wa addu ma aujaballah. Mereka meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Nah, di antara karakter mereka adalah mereka tidak minta diruqyah, tapi tidak otomatis. Nah, nih kata beliau, wa idza da'atil haja ila hadza fala ba'sa. Kalau memang ada keperluan, ada kebutuhan, sementara kita tidak bisa melakukan ruqyah mandiri, boleh kita minta ruqyah pada orang lain. Al-istirqa, yaitu thalabur ruqyah, itu dibolehkan. Kenapa? Ini dalil yang digunakan oleh Syekh bin Baz ketika berargumen. Kata beliau, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Aisyah an tastarqiya. Karena Nabi pernah memerintahkan Bunda Aisyah untuk minta diruqyah. Wa amara umma auladi Ja'far an tastarqiya li auladiha. Dan Rasulullah juga pernah menyuruh Asma binti Umais, istri dari Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, untuk minta ruqyah buat anak-anaknya. Untuk anak-anaknya yang kena ain. Jadi ketika Rasulullah menyuruh Asma binti Umais dan Bunda Aisyah untuk minta diruqyah, tentu ini merupakan dalil atau bukti bahwa boleh minta diruqyah itu. Nggak mungkin Rasulullah menyuruh keluarganya atau istrinya melakukan hal yang dilarang. Wa idza da'atil hajah ilal kayfa la ba'sa yaktawiya. Begitu pula kalau memang dengan pengobatan yang lain kita belum ada manfaat atau belum merasakan perubahan, lalu ada dokter ahli yang mengatakan ini harus menggunakan kai, misalnya pengobatan kai pakai besi panas tadi, maka boleh saja dilakukan itu. Walaupun kalau kita tinggalkan itu lebih baik, karena memang Rasulullah tidak suka dengan pengobatan kai itu. Nah, dari sini kita tahu bahwa melakukan ruqyah mandiri itu lebih baik kalau kita tahu caranya, tahu ilmunya. Tapi kalau minta bantuan orang lain itu tidak dilarang atau diharamkan. Apalagi sampai dikatakan tidak masuk surga. Ini tentu berlebihan. Harus diluruskan. Nah, kita simak ada hadis-hadis berikut supaya kita punya sandaran bahwa memang lebih baik melakukan ruqyah mandiri, tapi tidak dilarang ketika minta diruqyah oleh orang lain. Kita simak dari Bunda Aisyah radhiallahu anha, hadis riwayat Imam Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni an astarqiya minal ain. Rasulullah pernah menyuruh saya untuk minta ruqyah dari gangguan ain. Jadi Rasulullah menyuruh istrinya, Bunda Aisyah. Kalau memang minta diruqyah itu haram, tentu Rasulullah nggak akan melakukan hal itu untuk istri yang dicintainya. Nggak mungkin Rasulullah menjerumuskan istrinya itu sehingga nanti tidak masuk surga atau tidak tidak masuk golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Itu jauh dari nalar kita kalau Rasulullah SAW sampai tega melakukan itu pada istrinya. Dan tentu dari fakta syariat ini berarti memang
pemahaman bahwa minta diruqyah itu haram itu salah, tidak tepat. Kemudian yang kedua, ini diceritakan oleh Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Dari Asma binti Umais, istri dari Ja'far bin Abi Thalib, saudara kandung Ali bin Abi Thalib. Annaha qalat, dia berkata, ya Rasulullah, inna bani Ja'far tusibuhumul ain. Rasulullah, anak-anak Ja'far ini kena ain ini. Afa astarki lahum, apakah saya harus minta ruqyah untuk mereka? Faqala na'am. Kata Rasulullah, iya, silakan. Cari orang bisa meruqyah untuk anak-anak tersebut. Laukana syai'un yusabiqul qadar, karena kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, lasabaqatul ain, maka ain itulah yang akan mendahului takdir. Ini saking ganasnya ain. Jadi Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Asma binti Umais, apakah saya harus minta ruqyah untuk anak-anak ini karena kena ain, Rasulullah pun mengatakan na'am. Jadi Rasulullah membolehkan. Lalu kenapa kita melarang atau menyimpulkan itu haram? Itu kan aneh. Makanya kita tidak bisa memahami satu teks hadis begitu saja tanpa kita melihat atau mempelajari hadis-hadis yang lain yang bisa jadi itu akan menjelaskan tentang kekhususan dari teks yang pertama tadi atau merinci bagian hukum yang terkandung di dalam teks tersebut. Nah, yang menarik lagi adalah ketika Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari seorang tabi'in yang bernama Atha. Ini beliau adalah murid dari sahabat Ibnu Abbas. Imam Atha rahimahullah, beliau mengatakan, qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa sahabat Ibnu Abbas pernah berkata kepadaku, ala uri kamra'atan min ahlil jannah. Simak di sini. Bagaimana teks dari hadis ini. Ala uri kamra'atan min ahlil jannah. Maukah kamu aku tunjukkan seorang wanita calon penghuni surga? Imam Atha penasaran. Siapa calon penghuni surga itu? Seorang wanita lagi. Bala katanya. Mau. Kemudian Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an beliau mengatakan, hadhil mar'atus sauda. Lihatlah wanita yang hitam itu. Jadi ada seorang wanita yang ditunjuk oleh Ibnu Abbas dan kebetulan memang kulitnya hitam. Ini untuk memudahkan untuk mengenalkan orang tersebut kepada Atha. Hadil mar'atus sauda. Lihatlah wanita yang hitam itu. Atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, inni usra wa inni atakasyaf. Rasulullah, saya sering kesurupan dan terkadang sampai tidak sadar membuka aurat saat kesurupan itu. Auratnya terbuka. Fad'ullah li. Berdoalah kepada Allah untukku. Itu bahasa simpelnya, ruqyahlah saya. Jadi wanita ini datang ke Rasulullah untuk minta diruqyah. Karena suka mengalami gangguan atau kesurupan. Lalu Rasulullah berkata, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kamu mau bersabar atas kondisi kamu ini, kamu akan mendapatkan surga. Wa in syi'ti da'autullaha yu'afiyaki. Tapi kalau kamu memang ingin saya meruqyahmu, mendoakanmu untuk agar kamu disembuhkan, saya akan melakukan.
Jadi wanita ini dikasih opsi oleh Rasulullah, pilihan, tidak diruqyah, sabar menghadapi apa yang dia rasakan saat ini, karena itu ujian dari Allah dan pahalanya sangat besar atas kesabarannya. Bahkan surgalah jaminannya. Tapi kalau memang dia mau diruqyah, Rasulullah pun siap untuk meruqyahnya. Jadi di sini ikhwas sekalian, wanita ini ketika minta diruqyah oleh Rasulullah, Rasulullah nggak mengatakan jangan minta diruqyah. Nggak ada. Nggak ada larangan di situ. Rasulullah nggak melarang, jangan minta diruqyah. Karena itu akan menghalangi masuk surga. Nggak ada kata-kata itu ya. Sehingga ketika dikasih opsi seperti ini, wanita itu pun memilih asbir. Kalau begitu saya akan bersabar Rasulullah. Saya akan sabar dengan cobaan ini. Qalat, lalu wanita itu mengatakan, fa inni atakasyaf. Tapi Rasulullah, saya malu kalau sampai kumat, kena gangguan, lalu terbuka aurat saya. Begitu sadar, saya malu Rasulullah. Fadu'ullah Allah atakasyaf. Berdoalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah, kalau saya kumat atau sedang datang gangguan, saya nggak sampai terbuka aurat. Fada'alaha. Rasulullah pun mendoakannya. Jadi di sini cerdik, wanita ini cerdik. Dia dikasih pilihan, nggak diruqyah, bersabar sehingga dia dapat jaminan surga, atau diruqyah oleh Rasulullah agar Allah menyembuhkannya. Nah, dia memilih bersabar. Tapi dia ada tambahan, minta didoakan diruqyah supaya ketika umat tidak tersingkap auratnya atau terbuka auratnya. Dan menariknya, meskipun wanita ini sudah diruqyah oleh Rasulullah, yaitu supaya nggak terbuka auratnya ketika kumat tadi, tapi sahabat Ibnu Abbas tetap mengatakan dia penghuni surga, calon penghuni surga. Makanya tadi Ibnu Abbas mengatakan kepada Atta, maukah kamu aku tunjukkan wanita calon penghuni surga? Artinya walaupun wanita ini sudah diruqyah juga oleh Rasulullah supaya nggak tersingkap tadi, dia tetap mendapatkan fasilitas itu, surga itu. Jadi kalau kita fahami ini membatalkan, tentu sahabat Ibnu Abbas nggak mengatakan kayak tadi. Nah, ini sekaligus menguatkan bahwa kesimpulan orang yang mengatakan haram untuk minta diruqyah, bakal menghalangi masuk surga, itu salah besar. Ternyata wanita ini tetap statusnya sebagai calon penghuni surga walaupun sudah diruqyah oleh Rasulullah supaya ketika kumat tidak tersingkap auratnya tadi. Oleh karena itu, sekalian, hadirin rahimakumullah, ada seorang guru besar, guru fikih perbandingan mazhab di Arab Saudi yang bernama Dr. Abdullah bin Nasir As-Sulami rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa tidaklah diragukan bahwa minta diruqyah atau diobati dengan cara kai atau yang semisal, ke dokter atau yang lain, bisa menyebabkan lemahnya tawakal seseorang kepada Allah. Jadi kalau hati kita nggak bisa menata atau nggak bisa memanage, itu bisa salah niat kita, salah keyakinan. Dan itu banyak terjadi. Orang sampai menganggap dokter yang membantu atau yang mengobati dia itu sebagai penyelamat kehidupan. Kalau nggak ada dokter itu mungkin sudah mati. Nah, ini tawakal kepada Allahnya jelas berkurang, atau ada masalah. Makanya di sini beliau mengingatkan bahwa hal-hal seperti itu rawan memang dengan gangguan pada tawakal kita kepada Allah. Kecuali, kata beliau, orang yang benar-benar bisa menjaga tawakalnya. Jika tawakalnya benar-benar terjaga, maka meminta ruqyah itu tidak mengapa atau tidak masalah.
Dan ini terkait dengan ujung hadis tadi, ya, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Jadi yang dibahas oleh para ulama bukan apakah minta diruqyah itu bisa menghalangi masuk surga atau menyebabkan orang itu tidak bisa masuk surga tanpa hisab, tapi apakah itu bisa mencederai tawakal kita kepada Allah atau tidak. Ya. Ini yang jadi sorotan mereka. Ya. Jadi jangan salah fokus kita, ya. Jangan salah paham karena itu akan berdampak tidak benar, ya, dalam memahami syariat dari agama ini. Nah, kembali kepada tema kita, hadirin sekalian, apa yang kita bahas tadi sebagai mukaddimah tadi itu menunjukkan bahwa betapa mulianya orang yang bisa melakukan ruqyah mandiri itu, ya. Di samping dia telah mempelajari apa yang diwariskan oleh Rasulullah, lalu mempraktekkannya dalam kehidupannya, dan itu merupakan cara kita untuk menghidupkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita, ya. Di antaranya seperti itu, ya. Maka dari itu dalam kehidupan Rasulullah SAW, sebagaimana yang pernah kita bahas, ya, di serial sebelumnya, bahwa Rasulullah sangat aktif, Rasulullah sangat sering melakukan ruqyah mandiri, ya. Baik itu ruqyah penjagaan atau ruqyah pengobatan, ya. Ruqyah preventif atau kuratif, ya. Jadi hadirin sekalian, kita lihat bagaimana Bunda Aisyah radhiallahu anha dalam hadis riwayat Imam Bukhari, beliau menceritakan karena Rasulullah SAW idza awa ila firashihi nafatha fi kaffahi bikul huwallahu ahad wa bil muawwidhataini jami'an. Rasulullah ketika mau tidur, beliau membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu ditiupkan ke telapak tangannya, lalu diusapkan, ya. Dimulai dari wajah beliau, ya, diusapkan ke bawah terus, kemudian ke bagian belakang yang bisa dijangkau oleh tangan beliau. Jadi dari hadis ini kita tahu Rasulullah setiap malam melakukan ruqyah mandiri, dalam artian Rasulullah tidak kesurupan, Rasulullah tidak kena gangguan, tapi beliau melakukan ruqyah preventif, ya, penjagaan agar dalam tidur itu selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang diceritakan oleh sahabat Abi Bakrah. Ini disampaikan oleh anaknya Abdurrahman radhiyallahu anhuma. Abdurrahman bin Abi Bakrah dia berkata, "Qultu li abi," saya nanya kepada ayah saya, "Ya abati, wahai ayah saya, asma'uka taqulu kulla ghadatin." Setiap pagi Anda membaca doa-doa khusus. Begitu pula ketika sore hari Anda juga melakukan hal yang sama, yaitu doa Allahumma afini fi badani. Ya Allah, sehatkanlah badanku, atau peliharalah kesehatan badanku. Allahumma afini fi sam'i. Begitu pula pendengaranku. Allahumma afini fi basari. Begitu pula penglihatanku. La ilaha illa anta, tiada ilah kecuali engkau. Engkau mengulangnya 3 kali setiap pagi dan sore. Kenapa? Jadi anaknya Abi Bakrah ingin tahu. Kalau anak sekarang kepo, ya, tapi kepo positif. Jadi ingin tahu kenapa ayahnya suka melakukan hal itu setiap pagi dan sore. Nah, simak apa yang dijawab oleh Abu Bakrah ini. Beliau mengatakan, "Ya bunayya, wahai anakku, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u bihinna, fa ana uhibbu an astanna bisunnatihi." Saya telah mendengar Rasulullah membaca itu juga setiap pagi dan sore. Dan saya sangat senang untuk menghidupkan sunnah beliau atau mengikuti sunnah beliau. Jadi dari hadis ini Rasulullah sendiri rajin melakukan ruqyah mandiri, yaitu penjagaan. Sebelum hal-hal yang nggak kita inginkan terjadi, kita protek diri kita supaya Allah selalu melindungi kita.
termasuk dengan membaca setiap pagi dan sore, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud yang disahihkan oleh Syekh Albani. Kemudian bagaimana dengan ruqyah pengobatan atau solutif ya? Yang mana Bunda Aisyah juga menceritakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza marida yaqra'u ala nafsi bil muawwidhati wa yanfuth. Rasulullah kalau merasa dirinya sakit, beliau membaca al-muawwidhat, al-ikhlas, al-falak, an-nas, lalu ditiupkan ke bagian tubuhnya yang sakit. Ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ruqyah mandiri untuk mengobati penyakit atau gangguan yang beliau rasakan. Begitu pula ketika Imam At-Tabrani menceritakan itu tentang hal itu dalam kitabnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa la taghad an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqrabun wa huwa yusalli. Saat Rasulullah sedang sholat, beliau disengat kalajengking. Ketika usai sholat, Rasulullah mengatakan, la'anallahu alal aqrab la tada'u musalliyan wala ghairah. Semoga Allah melaknat kalajengking yang menggigit orang yang sholat. Tsumma da'a bima'in wa milhin. Lalu Rasulullah minta dibawakan atau dihadirkan air dan garam. Jadi garam itu dicampur dengan air. Faja'ala yamsahu alaihi ma yaqra. Lalu Rasulullah usapkan ke bagian yang disengat kalajengking tadi dengan membaca Qul ya ayyuhal kafirun, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Lihat di sini jelas sekali bagaimana Rasulullah melakukan ruqyah mandiri, yaitu dengan mengobati sakit yang beliau rasakan akibat sengatan kalajengking tadi. Nah, dari situ kita tahu jamaah sekalian bahwa ruqyah mandiri ini merupakan bagian dari syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Jadi kita memang idealnya ya bisa melakukan walaupun nggak harus sebagai pengobat yang profesional dalam artian nggak buka praktek nggak masalah. Tapi praktek untuk diri kita atau keluarga kita ketika membutuhkannya. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk melakukan ruqyah mandiri baik untuk diri beliau ataupun ketika ada keluarga yang membutuhkannya. Nah, lalu bagaimana supaya ruqyah mandiri kita ini berefek atau istilahnya menghasilkan ya? Kan banyak orang yang kurang pede untuk melakukan ruqyah mandiri. Karena tadi sudah melakukan tapi nggak merasakan efeknya atau belum merasakan dampaknya. Kayaknya nggak mempan gitu ya. Ada yang seperti itu. Nah, sekalian, menurut pengalaman kami ya, dalam hal ruqyah ini memang ada hal-hal yang harus kita siapkan untuk melakukan ruqyah mandiri itu ya. Jadi tidak asal saja, semua itu didasarkan pada ilmu. Nah, yang pertama, ketika kita mau melakukan ruqyah mandiri, kita mempersiapkan diri dulu. Apa yang harus kita siapkan? Yang pertama bertobat. Bertobat kepada Allah dari pengobatan-pengobatan atau keyakinan-keyakinan yang mengandung kesyirikan. Itu harus kita sudahi. Jangan sampai melakukan ruqyah mandiri tapi masih percaya pada jimat-jimat. Dia masih pelihara tuh gembolan-gembolan atau isim-isim yang selama ini dia miliki. Nah, ini kontraproduktif ya. Kenapa? Di surat An-Nahl ayat 99 Allah sudah tegaskan ya. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi setan itu lemah kalau menghadapi orang-orang beriman yang selalu bertawakal pada Allah, yang penuh dengan rasa tawakal pada Allah. Dan sebaliknya, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun.
Justru setan akan mudah menguasai mereka yang menjadikan setan sebagai pelindungnya atau sebagai sembahannya, ya. Dan mereka melakukan kesyirikan, ya, menyekutukan Allah dengan yang lainnya, ya. Jadi kalau ada orang seperti itu, justru setan itu mudah menguasai dia atau gampang untuk eh, mendominasi orang tersebut, ya. Maka dari itu, kalau kita ingin, ya, supaya ruqyah mandiri kita itu eh, efektif, ya, atau berdaya, ya, tidak tidak eh, sia-sia, maka yang pertama kali yang harus kita luruskan adalah akidah kita, ya, tauhid kita. Jangan sampai kita melakukan ruqyah syariah, ya, secara mandiri tapi keyakinan kita masih bermasalah, ya. Ini penting, ini yang sangat mendasar, ya, supaya apa yang kita minta kepada Allah itu dikabulkan oleh Allah, ya. Karena kita jaga tauhid kita sesuai dengan apa yang kita ikrarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Kemudian yang kedua, ada niatan, ya. Jadi memang kita niatkan untuk ruqyah, tidak hanya sekedar tilawah biasa, ya. Kan ada, ya, beda, ya. Ketika orang tilawah, tadarus misalnya, atau seperti yang kita lakukan bersama Tuan Guru Suparman, ketika melakukan tadarus, itu niat kita memang ibadah pure mempelajari ayat-ayat Allah atau membaca ayat-ayat Al-Quran, kan begitu, ya. Nah, bedanya kalau ruqyah itu ada niat, memang kita niatkan. Kenapa? Karena ibadah itu bergantung pada niatnya. Pagi-pagi jam 4:30 Anda bangun, ya. Kemudian sholat 2 rakaat. Apakah itu sholat qobliyah subuh atau sholat subuh? Apa yang membedakan? Niat, ya. Sama-sama 2 rakaatnya, tapi yang satu qobliyah, yang satu sholat subuhnya atau yang wajib. Jadi niat ini punya peran yang sangat penting, ya. Kenapa? Di dalam hadis yang lain, riwayat Imam Hakim, Rasulullah bersabda, ma'u zamzam lima syuribalah, ya. Anda yang sering minum air zam-zam, ya, di sini diingatkan oleh Rasulullah bahwa minum air zam-zam itu bergantung pada niat peminumnya, ya. Fa in syaribtahu tashfi bihi syafaqallah, ya. Kalau kamu minum air zam-zam untuk mohon kesembuhan atas penyakit yang ada, ya, mohon kepada Allah untuk kesembuhan penyakit yang ada, maka Allah akan menyembuhkanmu, ya. Wa in syaribtahu musta'idan adakallah. Dan jika kamu minumnya untuk menghilangkan untuk memohon supaya Allah melindungi dari berbagai macam mara bahaya, dengan minum air zam-zam tadi, maka Allah pun akan melindungimu. Wa in syaribtahu liyaqta'a dhama'aka qata'ahu. Tapi kalau kamu minum hanya ingin menghilangkan haus, maka Allah pun akan menghilangkan hausmu. Jadi di sini materinya sama, air zam-zam, ya. Tapi dengan niat yang berbeda itu akan menghasilkan sesuatu yang berbeda, ya. Begitu pula orang membaca Al-Quran, doa-doa dari Rasulullah terkait dengan hadis-hadis ruqyah tadi, ya. Kalau kita baca Al-Qur'annya untuk supaya mendapatkan pahala dari Allah, ya, Allah akan ngasih pahala itu, ya. Tapi kalau kita niatkan juga untuk kesembuhan, Allah pun akan mengabulkan apa yang kita inginkan tersebut, ya. Jadi di sini Rasulullah mengingatkan kepada kita, terkadang sesuatu itu menghasilkan sesuai dengan yang dia niatkan, ya. Kalau nggak diniatkan ya nggak ada, ya, ke arah situ. Dan ini yang terkadang ada pasien yang komplain seperti itu, ya. Ustaz,
Saya di rumah baca Al-Fatihah nggak terasa tuh geter-geter, tangan biasa aja, perut nggak mual. Tapi kenapa saat saya dengar Ustadz baca Al-Fatihah kok saya responnya berbeda? Nah ini, jadi niat kita itu punya peran yang penting, karena Allah akan menilai sesuai dengan apa yang kita niatkan. Makanya ketika Anda melakukan rukyah mandiri, kita niatkan memang sengaja untuk melakukan rukyah mandiri. Tidak hanya sekadar untuk membaca biasa seperti pada umumnya, tapi ada niat khusus, yaitu mohon kesembuhan kepada Allah atas gangguan yang kita rasakan. Ikhwas sekalian, ini yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Ini kayaknya butuh serial juga, nanti ada beberapa poin yang penting untuk kita pahami sebelum kita melakukan rukyah mandiri ya. Nanti setelah itu baru kita bahas bagaimana mekanisme atau tutorial dari rukyah mandiri itu sendiri. Demikian, silakan Khalis, barangkali Baik, ada yang mau alhamdulillah. menambahkan atau didiskusikan, silakan. Baik, alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan. Nanti sebelum masuk ke pembelajaran tutorial ya, dan mungkin nanti juga akan berlanjut ya. Mudah-mudahan di sesi selanjutnya juga akan bertambah ilmu kita. Tapi tadi sebagai dasar kita akan memahami, dipahamkan oleh Ustadz tentang bagaimana ternyata bahwa ruqyah mandiri ataupun ruqyah itu adalah bagian dari syariat yang jika kita minta pun sudah ada dalilnya sudah ya. Dan memang ahsan kita juga bisa meruqyah, tidak hanya ruqyah mandiri tapi juga meruqyah mungkin minimal orang-orang yang ada di sekitar rumah kita di rumah kita ya. Silakan jemaah yang ingin mungkin bertanya dulu atau sharing juga pengalaman tentang ruqyah mandiri, barangkali ada yang sudah mempraktekkan sehari-hari ya ruqyah mandiri, terutama sebelum tidur ini yang penting saja karena dalam Ya, kondisi lemah ini begitu setan bisa leluasa untuk mengganggu kita. Untuk ini Zat, apa namanya ketika dalam bahasa ya selain kita menggunakan dalam ruqyah mandiri ini ya beberapa ayat dan juga hadis, apakah kemudian ketika kita menggunakan bahasa kita gitu ya dalam meruqyah ini itu gimana Ustaz? baik. Jadi ya sekalian, ketika kita berbicara tentang ruqyah syariah, maka ya kita mengikuti bacaan-bacaan yang pernah dilakukan Rasulullah SAW. Walaupun boleh juga kita ketika tidak hafal, kemudian kita berdoa dengan cara kita sendiri atau dengan bahasa kita. Yang jelas, apa yang telah dipilihkan oleh Allah untuk Rasulnya itu is the best, ya, itu yang terbaik. Dan itu yang kita dahulukan. Makanya kalau kita ingin belajar ruqyah, ya biasanya modal dasar kita adalah bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan baik. Itu merupakan paket sebetulnya. Makanya sangat disayangkan saat ini banyak teman-teman yang di medsos, entah itu di TikTok, Instagram, atau yang lain, melakukan ruqyah online tapi bacaannya itu kurang bagus. Kenapa? Karena memang kita ini syiar syariat ya. Jadi tidak hanya sekedar untuk kebutuhan duniawi kita ya, tapi bagaimana kita mensyiarkan syariat kita, termasuk dalam praktek ruqyah, membacanya itu seperti apa, itu nggak bisa dipisahkan. Sehingga kalau ada orang yang melakukan ruqyah baik online atau offline, tapi bacaannya itu kurang bagus, itu khawatirnya akan menjadi contoh yang tidak baik bagi yang lain. Mereka tidak berusaha untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang penting reaksi. Ada yang seperti itu. Wah, dia bacanya belepotan aja, jinnya sudah ketakutan. Ada yang begitu. Ingat ya kawan sekalian, ada tipu daya yang harus kita waspadai.
bisa jadi setan melakukan aksi tersebut untuk memberikan pelajaran yang salah pada kita ya. Gak usah belajar Al-Quran yang baik, yang benar, sesuai dengan kaidah ya. Karena gitu aja sudah takut kok saya ya. Itu kan fatal nanti akibatnya ya. Sehingga tidak ada keinginan kita untuk memperbaiki tahsin tilawah kita ya. Kemudian yang kedua ya, kita sudah meninggalkan ya, petunjuk dari Nabi kita Muhammad SAW ya, supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan benar. Ya. Padahal itu adalah kewajiban pertama kita ya, terhadap Al-Quran, walaupun kita tidak meruqyah, tapi memang bacaan kita memang seperti itu standarnya. Ya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, begitulah Rasulullah mengajarkan itu kepada para sahabatnya. Nah, disinilah ikhwas sekalian harus kita sadari bahwa kalau ruqyah syariah berarti ada sandaran sanatnya kepada apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tapi kalau memang bacaan biasa saja dalam artian ya jangankan menggunakan ayat yang salah baca atau yang kurang pas bacanya, pakai mantra sekaligus pun kita sering melihat orang-orang yang melakukan pengobatan dengan mantra syirik, lalu pasiennya sembuh. Dan itu tidak isapan jempol, itu fakta. Ya. Fakta. Ya. Nah, dari situ kita tahu ya bahwa bukan kesembuhan itu semata yang kita jadikan patokan. Ya. Karena kalau kesembuhan semata, kita bisa salah persepsi nanti. Orang diobati oleh pendeta, ternyata setannya kabur, berarti pendeta itu benar. Nah, itu kan sudah fatal. Ya. Itu termasuk talbisul iblis. Ya. Iblis untuk membuat kita jadi kacau, membuat kita jadi tidak benar dalam beragama. Ya. Dan ini harus kita waspadai. Ya. Kita harus waspadai, ya. Makanya perlu kita belajar dan belajar seperti ini, apalagi terkait dengan tilawah, yaitu suatu yang sangat vital dalam kehidupan kita agar ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik Ustaz, ada Dari pertanyaan dari Bu Yuriah ya. Assalamualaikum Ustaz. Saat haid bolehkah kita meruqyah orang lain? Iya. Baik. Kalau ruqyahnya itu hafalan ya, dan itu memang dibutuhkan saat itu, kan nggak mungkin ya seandainya ya ada tetangga atau ada saudara, ada anak perlu ruqyah, kemudian nunggu kita bersih dulu, nanti deh sepekan lagi biasanya saya haidnya selesai. Jadi jinnya suruh nunggu sampai selesai. Itu kan eh, nggak mungkin ya hal itu kita lakukan ya. Jadi kalau memang tidak memegang mushaf, tidak membaca dari mushaf atau hafalan, boleh saja kita lakukan hal itu. Apalagi kalau kondisinya memang mendesak. Kalau kita bicara istilahnya kesempurnaan atau baiknya, ya dalam kondisi suci. Jadi masing-masing suci, baik yang meruqyah ataupun yang diruqyah. Nah, nanti poin ketiga nanti itu yang akan kita bahas ya. Karena dalam kehidupan Rasulullah pun ketika ada orang yang minta diruqyah oleh Rasulullah disuruh wudhu dulu. Ya. Dalam artian keduanya itu dalam kondisi memang suci karena doa kita akan lebih cepat dikabulkan kalau kondisi kita memang suci. Hanya saja kalau kita bicara darurat atau terpaksa ya boleh saja. Ya. Kalau memang tidak ada yang menanganinya selain orang tersebut sementara haidnya belum selesai, boleh. Tapi kita harus itu memang harus apa jaga mental kita. Kadang-kadang kondisi itu dimanfaatkan oleh setan untuk pesiwor ya, untuk menjatuhkan mental kita. Ya.
Saya nggak takut, kamu aja lagi kotor gitu ya. Kadang-kadang bisa muncul seperti itu ya, cara setan untuk mengelabui kita ya. Yang jelas secara hukum dibolehkan secara fikih ya, tapi idealnya atau bagusnya ya kita dalam keadaan bersih ya. Baik. Begitu juga ketika kita meruqyah mandiri, Ustaz ya, mungkin bukan mungkin ya, mungkin lebih baik Ustaz ya, dengan tadi berwudu lebih dulu Ustaz ya. Iya, iya memang ya, memang itu yang akan kita bahas di poin selanjutnya, bahwa supaya efektif kita dalam keadaan suci ya. Baik. Walaupun boleh kita berzikir dalam keadaan tidak suci juga boleh, tapi afdolnya dalam keadaan suci. Baik, Ustaz, langsung mungkin sesi tutorial ya. Selain nanti Ustaz menjelaskan, mungkin langsung juga bisa bersama-sama kita praktekkan nih. Bagaimana kita meruqyah mandiri. Seperti itu lebih biasa kalau praktek lebih ingat Ustaz. Iya, Langsung ini apa teringat terus bagaimana cara melakukan ruqyah mandiri. ya. Makanya nanti kita itukan dulu. Jadi syarat-syarat untuk melakukan rukyah mandiri tadi supaya efektif yang harus kita pahami ya. Kalau tutorial kan mekanismenya, entah itu dengan mendengarkan apa audio, gitu ya. Bagi yang belum bisa baca Al-Quran itu bisa mendengarkan itu dengan seksama, atau yang sudah bisa ya baca sendiri ya dengan khusyuk ya. Itu bagian dari tutorial ya. Kemudian meletakkan tangan di bagian tubuh yang sakit ya. Itu nanti akan kita praktekkan insya Allah ya, setelah teori yang akan kita pelajari ini kita sudah sampaikan gitu ya, supaya kita punya landasan ilmu gitu ya. Baik. Eh, Silakan ada yang masih bertanya. Kalau tidak mungkin dimanfaatkan di 10 menit atau 15 menit terakhir ya Ustaz ya. Bisa untuk Ada saya, Ustadz Holis, boleh bertanya? silakan. Ya, Assalamualaikum, Ustadz. Saya mau nanya gini, Waalaikumsalam warahmatullah. cara meruqyah anak atau keponakan yang di badannya itu ada jin yang dari leluhurnya gitu loh, yang memang nempel dari dulu gitu. Itu caranya sama atau bagaimana ya? Apakah dia harus meruqyah sendiri atau diruqyah sama ibunya atau bapaknya atau siapa yang bisa gitu? Bagaimana, Ustadz? Ya, Terima baik. kasih. Terima kasih. Dengan Bu siapa nih? Reni. Bu Reni. Ya, Bu Reni dan yang lainnya, jazakumullah khairan. Untuk rukyah yang ada unsur titisan atau warisan ya, atau istilahnya jin nasab ya, itu memang diperlukan eh, keseriusan dan juga eh, keberlanjutan ya. Artinya tidak cukup sekali gitu ya. Dari pengalaman kita, kalau faktornya itu jin nasab, ada warisan dari leluhurnya, itu dua-duanya harus serius dalam memutus nasab tersebut atau warisan tersebut ya. Dua-duanya di sini ya, baik yang merukyah maupun yang dirukyah. Yang merukyah melakukan itu tidak hanya sekali, karena kadang-kadang mereka ini, jin yang ada di dalam tubuh orang tersebut, tidak merasa berbuat dolim ya, merasa bermanfaat untuk orang tersebut. Kenapa? Karena dia sudah membantu nenek moyangnya, kakek ayahnya ya, sebagai pendahulunya. Nah, dia ingin berkhidmat membantu orang tersebut ya. Jadi kebanyakan ketika kita merukyah orang yang kena jin nasab ini, mereka biasanya melakukan alibi pembelaan ya. Kenapa saya diusik? Saya kan bantu dia, saya tidak mendolimi dia ya. Sebagaimana saya membantu ayahnya dulu atau kakeknya dulu, saya sekarang ingin membantu orang tersebut ya. Jadi ikhwas kalian, ini poin penting yang harus kita fahami ya, bahwa keberadaan mereka itu dolim. Jangan sampai merasa bahwa keberadaan mereka itu bermanfaat bagi kita, apalagi kalau benar-benar dimanfaatkan ya. Ini yang
kadang susah untuk menerapi atau mengobati faktor jin nasab ini. Kenapa? Karena yang bersangkutan belum mau melepaskannya, ya. Masih merasa itu bermanfaat. Nah, ini yang akhirnya kontraproduktif, ya. Kita ingin mengusir sementara orang itu ingin jin tersebut masih ada dalam dirinya. Gak ada upaya untuk menolak atau mengusirnya. Yaitu ibarat kita punya rumah supaya aman, kita bayar tuh satpam atau kita datangkan polisi untuk menjaga rumah tersebut. Lalu ada Ustadz Kholis datang, mengusir satpam tersebut. Kan pasti dia mengatakan, siapa lu? Ya. Saya kan disuruh oleh yang punya rumah ini. Ya. Kamu orang luar, ya. Kan gitu ya. Nah, itu analoginya seperti itu. Kalau memang ada faktor jin nasab, maka yang bersangkutan harus kuat untuk memutus rangkaian itu. Ya. Saya pengen lepas, saya nggak mau dia adalah dalam kehidupan saya, pengen normal seperti yang lain. Gitu. Karena terkadang jin nasab itu overprotective, gitu. Dalam artian karena dulu disuruh nenek moyang untuk menjagai anak tersebut, ya. Sehingga siapapun yang ingin mendekati anak tersebut diprotek, ya. Diprotek. Dan itu banyak kasus terjadi seperti itu. Ya. Sampai ketika mau rumah tangga pun susah. Ya. Karena orang yang datang mau melamar itu dianggap akan mengambil milik dari jin tersebut. Ya. Makanya sering terjadi begitu. Ya. Susah dapat jodoh, susah dapat kerjaan, atau susah untuk melakukan hal-hal yang membuat jin itu cemburu. Ya. Itu ada yang seperti itu. Maka dari itu dua arah ini harus jalan, ya. Arah dari sisi pasien atau orang tersebut harus kuat, ya. Dan kita membuktikan, ya, kalau memang ada kesadaran dari orang tersebut untuk lepas dari gangguan tersebut atau dari jin nasab itu lebih cepat prosesnya daripada mereka yang masih setengah-setengah atau yang masih, apalagi yang masih merasa bahwa jin itu bermanfaat. Sementara saudaranya atau keluarnya pingin jin itu diusir. Nah, itu susah kalau seperti itu. Ya. Di dua-duanya harus jalan, Bu. Ya. Baik yang di rukyah oleh orang lain atau dia juga gitu. Dia juga harus melakukan rukyah mandiri supaya jin yang sebagai peninggalan dari nenek moyangnya itu merasa tidak nyaman lagi di dalam tubuh itu, kemudian ingin keluar dari tubuh tersebut. Ya. Tapi kalau dikasih ruang, apalagi ritual-ritual masih dijalankan, yaitu susah. Ya, setiap malam Jumat masih nyiapin kopi pahit misalnya, masih melakukan ritual naruh kembang setaman atau apa, itu masih eh, belum lepas, berarti belum pengen lepas. Dan orang lain atau dalam hal ini peruqyah susah untuk membantu kondisi tersebut. Ya. Demikian, Bu. Terima kasih, Ustaz. Ya. Lanjut Teh Nadia ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, gimana caranya kita bisa tahu kalau jin nasab ini sudah keluar dari tubuh kita atau belum? Terus bagaimana cara menanganinya supaya bisa tetap terjaga, misalnya dia sudah keluar gitu. Bisakah balik lagi? Bisakah kita menjaganya supaya tidak kembali lagi? Kasih Ustadz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama terkait dengan bagaimana membedakan apakah itu sudah keluar atau belum. Ya. Itu seperti penyakit-penyakit fisik pada umumnya. Ya. Kalau gangguan atau keluhan yang kita rasakan masih ada, ya berarti masih belum tuntas, ya. Masih proses berarti. Ya. Kan kadang kita seperti itu ya, ketika sakit, kita berobat ke dokter, walaupun dokternya bukan dokter umum ya, sudah spesialis, tapi terkadang sekali pengobatan kita masih belum
nyaman 100%, ini masih ada keluhan-keluhan yang kita rasakan, sehingga perlu yang namanya terapi ya, tidak hanya sekali dua kali ya, beberapa kali, bahkan ada yang sampai terapi itu rutin ya, per pekan, ada yang per 2 mingguan atau yang bulanan, ada yang seperti itu karena ini proses. Nah, dalam hal ini juga begitu. Kalau kita melakukan ruqyah, entah itu mandiri atau dibantu orang lain, lalu keluhan-keluhan yang selama ini masih kita rasakan belum hilang 100%, berarti proses itu masih berjalan. Perlu diulang lagi dalam melakukan terapinya. Tapi kalau gangguan-gangguan yang selama ini sudah hilang, kita sudah normal seperti orang pada umumnya, alhamdulillah, tinggal memaintain aja ya. Memaintain hal ini dengan menjaga zikir harian kita, baik zikir setelah sholat, zikir setelah subuh, atau setelah asar, atau zikir pagi sore, atau sebelum tidur ya. Jadi 3 momen ini jangan sampai kita lewatkan ya, yaitu setelah sholat, kemudian pagi sore, sama sebelum tidur. Ini merupakan penjagaan berkala ya. Walaupun kita sudah tidak merasakan gangguannya lagi, kita tetap menjaga hal itu. Kenapa? Kan setan itu sudah berikrar ya, selama kita masih di dunia ini ya, manusia masih di dunia ini atau anak Adam masih di dunia ini, ya mereka akan terus mencari celah untuk ganggu kita dengan cara dan modus yang berbeda-beda ya. Nah, disinilah perlu penjagaan berkala, zikir harian yang kita lakukan ya. Karena Rasulullah sudah menjamin bahwa kita tidak akan bisa mampu melawan mereka, mengalahkan mereka kecuali dengan zikrullah ya. Itu di situ ya. Jadi penting memang zikir harian ini, walaupun nggak harus lama-lama ya. Kalau memang bisanya cuma baca 1 ayat atau 1 surat, ya nggak apa-apa. Yang penting rutinnya tadi ya. Rutinnya itu yang kita cari ya. Kemudian yang kedua terkait apa tadi? Holis? Kembali lagi. Oh, agar tidak kembali lagi ya. Iya. Iya. Jadi yang harus kita sadari, permusuhan kita dengan mereka permusuhan abadi, Bu ya. Selama kita masih di dunia ini ya memang tugas kita melawan mereka, berjihad melawan mereka, dan itu bagian dari ibadah kita kepada Allah ya. Makanya diperlukan dikir-dikir penjagaan itu ya. Dan kita jangan sampai memanfaatkan mereka lagi ya. Ada beberapa kasus ya, yang pernah kita tangani ya, terkait dengan faktor jin nasab ya. Ada seseorang yang ingin lepas dari jin nasab itu. Oke, kita bantu ruqyah sangat intensif waktu itu ruqyahnya, dan dia pun betul-betul ingin lepas tapi begitu gangguan yang dirasakan hilang nah, suatu saat dia istilahnya didolimi lah oleh seseorang, disakiti oleh seseorang dan dulu kata dia, dulu kalau ada orang menyakiti itu biasanya kadang nggak diucap cuma dalam hati aja dia minta kepada jin nasab tadi untuk membalas orang tersebut. Itu terjadi tuh langsung kontan orang itu, entah itu mengalami petaka atau apa itu terjadi seperti itu. Nah, ketika dia sudah ingin lepas dan kita bantu untuk lepas, dan alhamdulillah sudah nggak dirasakan lagi gangguan-gangguannya, dan suatu saat dia didolimi oleh seseorang dan sakit hatinya, lalu dia tersirat pikirannya, wah kalau jin nasab itu masih ada pasti akan membantu saya seperti dulu nih. Ternyata malamnya mimpi untuk ditawarin, apakah kamu ingin balas dia. Saya siap dan saat itu ya karena keinginan dia untuk membalas itu besar, ya diiyain dan setelah itu pun gangguan yang dirasakan kembali lagi, muncul lagi biasanya kalau jin nasab itu faktornya itu, gangguannya itu
itu berupa malas beribadah, gitu ya. Kemudian emosional tinggi, gitu ya. Itu biasanya itu yang dominan, gitu ya. Kenapa orang itu dibuat malas ibadah? Supaya jin itu nyaman dalam dirinya, gitu ya. Yang tadinya sudah mulai tahajud, gitu ya. Setelah itu udah nggak itu lagi, nggak tahajud lagi, gitu ya. Yang tadinya sholat di awal waktu, gitu ya, ngulur-ngulur bahkan sampai meninggalkan. Itu efeknya, gitu ya. Efeknya kita dibikin males untuk mendekatkan diri kepada Allah, bahkan kemudian tadi ya nggak bisa kecolek dikit, emosinya besar. Itu karena pengaruh tadi, provokasi dari jin nasab tadi. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan terakhir nih dari Bu Dwi, silakan. Iya Ustaz, jazakallah khairan. Ini Ustaz, saya mau menanyakan tentang insan berkebutuhan khusus Ustaz, terutama kan Ya. disabilitas intelektual ya. Mm-mm. Nah, jadi kan kalau IQ-nya itu di bawah 50 ya, 40-an gitu. Mm-mm. Otomatis hal-hal yang rumit bagi dia kan ribet gitu, dia nggak mau kan gitu. Mm-mm. Misal kayak Mm-mm. tutorial mandi aja kan tutorial kan banyak banget. Mm-mm. Membersihkan area ini, caranya seperti Mm-mm. ini, dibasuh, Mm-mm. disabun ya, dan sebagainya kan. Mm-mm. Lalu dibilas dan itu kan rumit banget bagi anak disabilitas intelektual. Mm-mm. Dan apalagi di rumah itu kan televisinya televisi ngaji ya, Ya. sama kajian sama tilawah-tilawah gitu. Mm-mm. Mm-mm. Terus memang ada satu channel nasional, cuman sedikit, cuman 2 ya. Nah, Mm-mm. jadi kadang dan ada juga channel yang lain misalnya kayak di ITV gitu. Nah, eee, si jadi dia tuh nggak mau, kalau, "Kak, ganti TV yang ngaji," gitu kan, "ganti TV yang ini," gitu. Dia kesel gitu. Nah ini gimana Ustaz? Apa memang harus ruqyah khusus untuk mungkin kalau dari segi orang tuanya belum gitu, baik ya untuk ngeruqyah yang kalau pribadi kan bisa insyaallah. Tapi kalau misalnya untuk khusus untuk anak disabilitas ini kan ya kurang gitu. Memang harus khusus ya peruqyah Ya. yang syar'i untuk Betul. beliau. Terus Bapak memang kan karena disabilitasnya itu intelektual di bagian otak ya syaraf semuanya, peredaran darahnya, apa memang diharuskan untuk bekam kepala ya Ustaz? Ya. Gimana Ustaz? Afwan Ustaz, jazakallah Baik, khairan. baik. Terima kasih Bu Dwi ya. Jadi Iya, rahmatullah. teman sekalian, ya, memang terkadang kasus-kasus khusus itu membutuhkan penanganan khusus, ya, nggak seperti standar pada umumnya, ya. Itu seperti itu. Ya. Bahkan ada juga ya, tindakan-tindakan yang memang eh, istilahnya itu di atas rata-rata, ya. Itu diperlukan seperti itu. Ya. Mungkin kita masih ingat ya, cerita beberapa orang yang anaknya ketika lahir sudah divonis oleh dokter mengalami eh, lumpuh otak, gitu ya. Tapi karena dengan tindakan yang luar biasa tadi yang di atas rata-rata, ternyata Allah memberikan suatu yang amazing, gitu ya, suatu yang di luar nalar kita, suatu yang luar biasa, gitu ya. Anak yang kata dokter mengalami lumpuh otak ya, karena orang tuanya rajin memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, bahkan di rumah itu disepakati tidak boleh terdengar yang lain kecuali ayat-ayat Al-Quran ya. Itu ternyata dalam waktu 3 tahun ya, rutin ya, orang tuanya melakukan itu. Ternyata begitu anak itu bisa berucap, yang keluar itu dari mulutnya ternyata ayat walaupun berantakan, gitu ya. Ini anak ini tidak hanya divonis istilahnya ada kelainan pada umumnya, tapi sudah mengalami gangguan lumpuh otak, gitu ya. Dan dengan sabarnya orang tua itu memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran setiap hari, gitu ya.
nggak ada yang didengar anak itu kecuali ayat Al-Quran. Ternyata luar biasa. Lalu anak itu pun akhirnya bisa mengucapkan kalimat-kalimat walaupun nggak sesempurna orang pada normalnya ya. Dan disitulah kemudian dihadirkan guru tahfidz untuk membimbing ya, untuk menata ayat-ayat yang sudah didengar anak itu dan diucapkan supaya terstruktur, supaya sesuai dengan urutan ayat-ayat yang ada. Dan alhamdulillah anak itu umur 5 tahun sudah hafal 30 juz. Ini kisah nyata, ini nggak di negeri seberang ya, tapi di negeri Indonesia. Ya. Banyak kasusnya seperti itu. Dan memang saya pernah ketemu orang tua anak tersebut, ya. Dia cerita memang perjuangannya luar biasa. Dia tidak hanya menggunakan terapi secara syariat ya, dalam artian dengan memperdengarkan ayat-ayat Allah terus kepada anak itu, tapi juga melakukan terapi-terapi yang bersifat untuk membantu secara fisik anak itu supaya bisa normal kembali ya. Jadi memang berbagai macam terapi dia lakukan. Nah, begitu pula kalau kita mengalami atau mendapati keluarga kita yang seperti itu ya. Memang tidak gampang, Bu. Perjuangannya itu sangat panjang memang. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, Zat yang Maha Kuasa, yang kalau memang sudah berkehendak ya nggak ada yang mustahil. Nah, disinilah memang ujian-ujian harus kita hadapi. Jadi kalau dikatakan apakah harus dilakukan ruqyah khusus, saya sarankan ya memang kalau kita belum bisa melakukan sendiri ya, atau melakukan ruqyah secara pribadi, ya kita minta bantuan. Nanti dari situ kita bisa belajar perlahan-lahan supaya nanti kita bisa melakukan terapi ruqyah pada anak kita tersebut. Seperti itu, Bu. Baik, alhamdulillah, syukurlah. Sudah jelas ya, Bu Dwi ya. Ya, Ustaz, sudah jelas. Iya. Ada khairat. Oh iya, untuk harus bekam kepala nggak Ustaz ya? Oh iya, nanti kalau boleh saya sarankan Bu, konsultasi Bu pada ahli bekam. Kalau memang memungkinkan untuk dibekam, saya sarankan dibekam. Nanti berapa kali sebulan itu konsultasikan pada yang melakukan bekam itu. Insya Allah mereka tahu. Baik Ustaz, sekali lagi Ya, jazakumullah khairan. Ustaz Hasan, Ustaz iya. Falis. Baik, alhamdulillah, syukurlah Bu Dwi dan juga jamaah yang lainnya. Eh, dan ini baru dasar saja sebagai Ya, pembuka kita untuk nanti melatih tutorial bagaimana cara ya, secara ya. mandiri, dan jangan lewatkan Ikuti karena serial selanjutnya ya. akan dilanjutkan nanti di pekan depan insya Allah saja. Allah ya. Bukan khusus untuk langsung ke praktek tutorial, dan mungkin jamaah ada yang juga tidak mengikuti dari awal, silakan untuk juga diakses akun YouTube-nya MKI. Di situ sudah ada informasi ya bagaimana cara basis awal atau pengantar dari untuk meruqyah diri sendiri, dan pemahaman itulah yang paling penting, karena tentu tadi yang bisa sampaikan juga, ketika kita meruqyah diri sendiri tapi kekuatan niatnya kurang, maka akan berbeda saja ketika diruqyah orang lain gitu ya. Juga Ya, faktornya adalah kekuatan niatnya itu yang kurang saja. Apakah juga mungkin ada faktor kesolehan juga, Ustaz? Apa memungkinkan juga ya? insya Kesol Allah nanti kita bahas. Ya, ya. Ada juga faktor dari kesolehan seseorang yang memang ketika butuh bantuan yang memang sangat urgen ya, kita tidak ada salahnya, dan memang disyariatkan juga oleh Rasulullah untuk meminta bantuan ruqyah gitu ya. Tapi tentu ruqyah bukan hanya sekedar mengobati, pencegahan itu adalah juga bagian dari ruqyah, maka kita pun eh, punya kepentingan untuk bisa meruqyah diri sendiri sebagai sebuah penjagaan. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustaz Hasan Wisri bagaimana cara meruqyah mandiri, dan sebagai informasi awal tadi yang sudah disampaikan, merutinkan zikir pagi petang, kemudian juga sebelum tidur ya, dengan lafaz-lafaz atau ayat-ayat yang juga mungkin sudah hafal ya, dari mulai ayat kursi, kemudian 3 trikul gitu ya. Nah, itu juga bagian dari sesungguhnya adalah ruqyah syariah. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan di pekan depan, di suatu pekan depan, untuk lebih memperdalam bagaimana cara meruqyah
secara mandiri dan ada beberapa tahapan penting yang harus kita ikuti sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jazakallah khairan Ustaz Hasan Bisri Bayakum. sudah Ya. bersama kita selama sejam lebih ya untuk sama-sama kita belajar dari beliau tentang ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang perlu kita jaga dan mari kita juga sama-sama untuk meraih pahala. Jangan lupa untuk nge-share undangan kajian dan juga informasi-informasi penting yang juga sudah direkam di YouTube untuk juga disampaikan ke saudara-saudara kita, tetangga kita. Mudah-mudahan mereka juga dapat mendapat manfaat dari apa yang juga kita dapatkan. Alhamdulillah syukurlah, mari kita sama-sama tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Akumikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم زكنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة